Artinya kita berbicara saja kalau misalnya IKN saja terpotongnya cukup signifikan, berarti pembangunannya tidak akan selesai dalam target waktu yang diharapkan. Dan kita harus paham bahwa ini adalah kebijakan Pak Prabowo sebagai presiden untuk mengetatkan anggaran-anggaran yang tidak perlu. Dan kita akan fokus tentunya adalah anggaran yang esensial dibutuhkan untuk sektor-sektor kerakyatan. Nah artinya, kalaupun tadi dikatakan ada pemotongan di sana-sini, tadi kita sudah lihat, yang paling penting pertama, daerah itu tidak boleh terpotong terlalu besar. Makanya hanya 50 triliun kan. Nah, lalu kemudian daerah diminta untuk melakukan efektivitas. Nah, khusus untuk anggaran yang ada di Kemendagri, tentu kita lihat sekarang kayak misalnya berbicara rapat-rapat, kunjungan-kunjungan itu semua bisa by online, bisa melalui sistem digitalisasi. Kalau untuk bantuan-bantuan, hibah-hibah juga saya rasa itu sementara bisa dipending dulu. Yang penting adalah rakyat bisa merasakan pertumbuhan ekonomi dari APBN ataupun APBD yang dilakukan. Tadi kan juga ada dampaknya juga itu untuk bantuan partai politik, berarti nggak masalah ya Kang ya, asalkan memang program-programnya tetap berjalan gitu kan? Ya sebetulnya kalau dibilang bantuan partai politik ini kan partai politik akan bekerja maksimalnya itu setelah 3 tahun, kita menyebutnya mungkin setelah 3 tahun pemerintahan ini, karena di 2 tahun terakhir pasti aktivitas akan banyak ya. Jadi oleh karena itu kita akan mengembalikan kepada partai-partai politik untuk memiliki kebijaksanaan juga tentunya agar bantuan-bantuan yang terkurangi itu tetap tidak menghalangi kinerja daripada partai politik. Kan ini boleh sedikit elaborasi poin-poin tadi kan evaluasi dan juga anggaran yang dibahas, sedikit aja poin-poin pentingnya Bang yang tadi disampaikan. Ya saya pikir kalau kawan-kawan yang didorong oleh kawan-kawan anggota DPR adalah jangan sampai pembangunan terhenti, terutama di beberapa daerah ketika ada pemotongan-pemotongan, ditakutkan adanya proyek-proyek yang sudah berjalan ongoing itu berhenti, atau seperti tadi saya sudah sampaikan tunjangan-tunjangan kinerja bagi para ASN, guru-guru ataupun P3K honorer itu jangan sampai berhenti. Ternyata tadi sudah disampaikan tidak berhenti. Jadi yang konteksnya adalah belanja pegawai yang rutin, gaji-gaji dan tunjangan itu tidak berhenti, tetapi yang konteksnya adalah biaya perjalanan dinas itu yang harus dikurangi. Itu aja sih sebetulnya. Tadi BNPB juga apakah DPR mendapat penjelasan mengenai alasan efisiensi anggaran ini 57% ini dari Kementerian Keuangan atau Kementerian Belum, kalau dari Kementerian Keuangan kan bukan mitra kami, tetapi yang jelas hampir semua kementerian lembaga itu terpotong 40-50%. Artinya kita berbicara saja kalau misalnya IKN saja terpotongnya cukup signifikan, berarti pembangunannya tidak akan selesai dalam target waktu yang diharapkan. Jadi mungkin akan mundur dalam beberapa waktu ke depan. Nah kita tetap ya kita harus sama-sama memahami bahwa pemerintah saat ini sangat membutuhkan keuangan. Jadi kita coba ketatkan ikat pinggang, tetapi tidak menghentikan pembangunan yang sudah ongoing, yang sudah berjalan. Hanya progresnya mungkin kita kurang, itu aja sih saya pikir. Kan ini kan nanti setelah pelantikan ada rencana retret kepala daerah. Apakah itu sudah ada Ya, kalau masalah pelantikan ini akan kita diskusikan nanti jam 3 setelah ini. Tentu isu-isu banyak ya, seperti misalnya kita berbicara kalau diundur, lalu bagaimana dengan pembahasan APBD? Kalau nanti diundur lagi, lalu bagaimana dengan komitmen-komitmen daerah seperti kayak tanda-tanda yang sudah berjalan dan lain-lain. Ini nanti akan dibahas di jam 3, termasuk juga nanti apakah retret tadi salah satu fungsinya dalam fungsi mengefisiensikan alokasi anggaran daripada katakanlah dibikin terpisah, mungkin bisa sekaligus jadi satu. Termasuk dampak kalau takutnya terjadi mutasi secara sepihak oleh PJ. Ya, itu pasti akan ditanyakan nanti. Dalam berbagai kesempatan kita sudah tanyakan bahwa mutasi-mutasi khususnya untuk dinas-dinas dan lain-lain itu tidak boleh dilakukan oleh PJ tanpa persetujuan dari kepala daerah terpilih. Kenapa? Karena kalau kita bicara nanti Februari ini baru dilantik, sementara kalau sudah terjadi mutasi, itu membutuhkan waktu 2 tahun lagi untuk bisa melakukan rotasi. Nah ini yang dikhawatirkan nanti kepala daerah tidak bisa menjalankan komitmen atau janji-janji kampanyenya itu. Tadi Komisi 2 juga menyoroti banyak soal pemangkasan anggaran untuk BNPB, itu kan juga ada dampaknya juga untuk pembangunan di perbatasan. Nah, apa yang harus diperhatikan gitu kan dari Komisi 2 dikatakan kepada Kemendagri?
ya kita nanti akan coba melihat mana yang segmen yang perlu kita perkuat. Kasus kemarin penembakan warga negara Indonesia yang terjadi di Malaysia, itu kan adalah kasus perbatasan juga. Nah artinya dalam fungsi perbatasan kita harus lihat mana daerah perbatasan yang perlu diperkuat, mana daerah perbatasan yang memang bisa as it is ya. Nah yang perlu diperkuat tadi sudah disampaikan di wilayah Kaltara, ya. Nah, lalu kemudian juga ada beberapa daerah seperti perbatasan dengan Malaysia lah utamanya ya. Itu perlu diperkuat. Nah tentu nanti konteksnya adalah bisakah kita minta alokasi anggaran kepada Kementerian Keuangan untuk daerah-daerah yang memang prioritas tadi. Cukup, makasih ya. Yang terhormat pimpinan fraksi atau yang mewakili pada hari ini, kemudian Wakil Menteri UMKM, Wakil Ketua MPR, kemudian Ibu-Ibu Pinra, serta anggota DPR, sejawat yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat muka panitia pada hari ini cerah. Ketua pelaksana, bendahara kelihatannya cerah, kayaknya agak ekor pada acara ini. Sepertinya sponsor dari PT Pos Indonesia, Pak Fauzi Badila sudah hadir. Sehingga tadi dilaporkan panitia bahwa ketua panitia tidak melaporkan sedikit pun ada kendala dalam pelaksanaan acara HUT pada hari ini. Selamat datang kepada Pak Sekjen. Nah, sehingga tadi disampaikan oleh Ketua Panitia bahwa 17 tahun ini baru awal untuk menuju kejayaan di masa depan selanjutnya. Tetapi perayaan bazar pada hari ini, pada kali ini adalah yang terakhir. Maksudnya terakhir di sini nggak boleh lagi bikin bazar tahun depan karena katanya mengganggu. Jadi nanti perayaan bazar ulang tahun ke-18, ke-19 itu kita dialokasikan di tempat lain di gedung DPR ini bersama dengan partai-partai yang lain yang akan mengadakan ulang tahun, tempatnya nggak di sini.